Dan selanjutnya ini kan dialami oleh Rani pada bulan Februari 2023 saat Rani mendapatkan panggilan untuk merias pengantin atau acara nikahan. Oke. Jadi Februari 2023 Rani itu sudah ngontrak sendiri. Oke. Anggapannya Rani sudah tinggal sendiri ngontrak di suatu kontrakan kayak gitu. Oke. Dan pada waktu itu Rani mendapatkan panggilan untuk merias pengantin. Dikarenakan merias pengantin itu kan butuh waktu yang berjam-jam. Sedangkan acaranya si pengantin ini itu pagi hari. Jadinya si Rani ini berangkat sekitar jam 2 dari kontrakannya. Oke. Dari kontrakannya sekitar jam 2 pagi. Jarak yang ditempuh katanya Rani itu lumayan jauh, mungkin 10 kilometeran. Oke. 10 kilometeran. Lumayan. Dari awal dia mau berangkat aja, itu udah ada kejadian yang aneh. Jadi, si Rani ini kan naik sepeda motor. Oke. Untuk ke rumah yang akan diriasi, anggap aja yang akan diriasi itu Rahayu ya, anggapannya Rahayu. Jadi si Rani ini akan meriasi Mbak Rahayu, dan si Rani ini waktu di perjalanan itu bannya bocor. Ban sepeda motornya tuh bocor. Oke. Kan waktu itu dia sendirian. Oke. Waktu itu kan dia panik, soalnya kan masih jam 2 sendirian di tengah jalan, bocor, kan gak ada bengkel atau tukang tambal ban di situ kan. Akhirnya si Rani ini nelpon adiknya. Pertama adiknya katanya tuh gak ngangkat teleponnya. Jadi dia itu nelpon berkali-kali hingga adiknya itu mengangkat teleponnya si Rani. Si Rani ini kemudian bilang ke adiknya, minta jemput soalnya mau ngerias pengantin dan bannya bocor di salah satu desa lah, anggapannya desa Lidi gitulah ya, desa Lidi. Akhirnya si adiknya tadi ini kan dari rumahnya agak jauh, jadi si adiknya ini belan-belani ke Rani kayak gitu loh. Dia itu naik sepeda motor, jadi Rani itu menunggu sekitar 20 menit apa 25 menit menunggu adiknya ini. Setelah adiknya sampai, akhirnya dikarenakan di situ kan waktunya udah mepet. Terus nggak ada tambal ban juga. Akhirnya Rani ini disuruh untuk pakai sepeda motornya adiknya. Katanya si adiknya, Mbak bawaan aja wes sepedaku. Nanti ini tak bawa siapa tahu ada tukang tambal ban yang buka kayak gitu. Oke lah katanya si Rani. Oke lah, akhirnya si Rani melanjutkan perjalanannya. Belum selang jauh sekitar 3 kilo atau 5 kiloan, bannya sepeda motornya adiknya ini bocor. Lagi. Jadi tadi sepeda motornya Rani, sekarang bannya sepeda motornya adiknya Rani. Karena kan gak mungkin Rani nelpon lagi adiknya tadi kan, soalnya adiknya kan ngurus sepedanya si Rani ini kan. Akhirnya si Rani ini nelpon ke pihak pengantinnya si Mbak Rahayu. Dan
Si Rani bilang katanya, oh aku ada di tempat ini, sepedaku bocor, gimana ya, minta solusi kalau bisa dijemput gitu. Akhirnya si pihaknya Mbak Rahayu itu menjemput si Rani. Jadi pihaknya Mbak Rahayu itu bawa mobil 2 orang. Jadinya satunya ini yang bawa sepedanya Rani, yang satunya ini nyetir mobil buat bawa Rani. Soalnya kan mepet banget kan mau acara kan. Oke. Oke lah, akhirnya Rani dijemput, sampailah ke rumahnya si Rahayu, Mbak Rahayu. Ke rumahnya si Mbak Rahayu. Terus setelah sampai, kemudian si Rani ya seperti biasa kayak nge-prepare, kayak mempersiapkan alat make up-nya, terus mempersiapkan semuanya dan melanjutkan merias. Itu kan waktu merias itu sudah subuhan. Jadinya dari selang bocor dan lain-lain itu sampai subuh. Oke. Sampai 3:30 sampai subuh. Jadi semuanya setelah subuhan baru dilanjutkan untuk merias. Oke. Waktu merias ini tuh ada yang aneh. Jadinya si Mbak Rahayu itu mukanya itu pucat banget. Terus kayak orang linglung. Jadi dia itu diem aja. Ngelamun. Oke. Diem aja, melamun. Terus kalau ditanyai, kayak kan sebelumnya kan udah diskusi dulu mau make upnya kayak apa. Oke. Kayak gitu kan. Si Rani ini bilang gini, Mbak Rahayu jadi make upnya kayak gini gitu. Si Mbak Rahayu ini cuma diem sambil kayak menganggukkan kepala tok. Oke. Kayak mengiyakan. Kayak mengiyakan sambil menganggukkan kepala gitu, kayak kayak Oke. gitu aja. Dan kemudian kan mukanya pucat ya, matanya merah kayak orang linglung. Tapi si Rani ini ya tetap melanjutkan. Mungkin pikirnya Rani waktu itu katanya, mungkin si Mbak Rahayu ini kepikiran nikahnya kayak gimana gitu. Mungkin agak nervous, agak panik juga, agak shock kayak gitu kan. Dilanjutkan make upnya. Kemudian setelah dilanjutkan, si Mbak Rahayu ini tiba-tiba teriak. Teriak-teriak gak jelas. Terus Teriak-teriak sambil nangis. Kayak gitu. kesurupan. Kayak orang kesurupan. Oke. Kayak orang kesurupan. Kemudian ibunya si Rahayu ini kan datang ke ruangan tersebut. Ibunya Rahayu ini ya nangis-nangis gitu. Nangis katanya si Rani. Akhirnya ditenangkan oleh bapaknya si Rahayu. Bapaknya si Rahayu tuh kayak panik tapi dibikin rileks gitu loh. Kayak kalau dia panik juga kan keadaannya nggak terkendali nanti kan. Oke. Akhirnya si bapaknya Rahayu ini mencoba untuk memisahkan si ibunya Rani sama si Rani. Jadi Rahayu. si ibunya Rahayu. Ya. Si ibunya Rahayu ini ditaruh di kamarnya ibunya Rahayu. Oke. Dan si Rahayu ini tetap di ruang make up kayak gitu. Dan si bapaknya ini akhirnya kan bikin sesajen. Sesajennya itu ditaruh di kamar belakang, at least katanya tuh gudang. Oke. Sama ditaruh di plafon atas. Di Oke. plafon atas. Ya. Sama satunya itu ditaruh di belakang rumah. Tapi si Rani ini nggak tahu ditaruhnya di belakang rumah ini bagian apa. Soalnya dia tuh cuma denger aja kayak gitu loh. Oke. Cuma denger aja. Dan waktu dikasih sesajen, si Rahayu ini tiba-tiba nggak jerit-jerit lagi kayak gitu. Tapi dia tetap ngelamun. Iya, kayak tetap diem linglung kayak gitu. Oke. Dan ini kejadian yang aneh banget menurut si Rani. Oke. Si Rani ini kemudian kan melanjutkan make upnya kan. Dia itu mau ngasih foundation ke si Rahayu. Kan sebelumnya kan foundationnya ditaruh ke palet dulu kan. Ke palet baru ditaruh ke mukanya si Rahayu.
Dan tiba-tiba foundation-nya itu berubah warna jadi warna hitam. Jadi warna hitam kayak tinta. Terus waktu diaplikasikan ke wajahnya Rahayu berubah hitam. Iya, hitam. Jadinya waktu dia mengoleskannya ke palet itu belum hitam, tapi waktu udah ngoleskannya ke wajahnya Rahayu, itu wajahnya Rahayu jadi hitam, dan saat si Rani ini melihat ke paletnya itu juga jadi warna hitam foundationnya. Kayak gitu. Oke. Terus si Rani ini bingung kan? Akhirnya si Rani bilang lagi ke bapaknya Rahayu, "Bapak, ini masih ada hal yang aneh," gitu. Si Rani ini emang orangnya itu nggak bingungan gitu loh, nggak panikan orangnya. Jadi kayak tenang, harus relax kayak gitu dalam semua keadaan. Jadi akhirnya bapaknya Rahayu ini pergi ke dekat rumahnya Rahayu kan deket sama kayak sebuah pesantren atau yayasan. Akhirnya bapaknya Rahayu minta salah satu ustadz di sana untuk mendoakan si Rahayu untuk ke rumahnya Rahayu. Oke. Setelah bapaknya Rahayu ke sana dan menjelaskan kejadian-kejadian yang aneh tersebut, katanya ustadznya bilang gini, "Oh, enggak Pak. Oh iya, baik Bapak. Tapi saya bawa 5 atau 7 orang untuk ngaji di rumah Bapak ya," bilang gitu. "Gak usah dibayar, gak apa-apa, pokoknya dikasih makan," bilangnya gitu. Oke. Tapi kan bapaknya Rahayu katanya kan gak enak gitu, tapi tetap dibayar kayak gitu. Setelah sampai di rumahnya si Rahayu, itu akhirnya itu ya 5-7 orang tadi itu ngaji di rumahnya Rahayu. Sambil Rahayu itu anggapannya kayak di ruqyah mungkin ya, kayak di ruqyah sama si ustadznya yang ada di pesantren tersebut kan. Itu setelah di ruqyah itu udah si Rahayu kembali normal. Dia nggak tahu apa-apa atau Dia nggak inget apa-apa. Loh, kok udah jam segini katanya. Jadi yang tadi itu kayaknya itu bukan Rahayu jiwanya, tapi badannya Rahayu kayak gitu loh. Oke. Gitu. Terus setelah itu kan dilanjutkan make up gitu kan ya. Dilanjutkan make up sampai seharian. Dan katanya si Rani ini aneh. Make upnya Rani gak pernah sama sekali crack ataupun kayak cacat lah anggapannya gitu ya. Dan saat make up si Rahayu ini selang beberapa jam itu selalu crack di wajahnya. Pecah gitu. Oke. Kayak pecah gitu anggapannya. Jadi harus dirias ulang kayak gitu, ulang kayak gitu. Itu kan acaranya seharian. Jadi si Rani ini di booking selama 2 hari anggapannya kayak gitu. Sebenarnya acaranya sehari, cuma buat jaga-jaga si Rani ini di booking selama 2 hari kayak gitu. Setelah acaranya selesai sampai akhir, alhamdulillah lancar sampai Rani mendapatkan bayarannya. Kemudian 2 hari setelahnya si Rani ini dicat sama Rahayu. Oke. "Mbak, saya minta maaf ya kalau ada kejadian-kejadian yang aneh saat make upin saya. Saya mau minta maaf, takutnya nanti ada cerita-cerita yang gak enak tentang saya," bilangnya gitu. Oke. Ya kan si Rani ini cuma bilang gini, "Oh iya Mbak, gak apa-apa kok Mbak. Pasti semua kejadian-kejadian tersebut kan pasti ada sebabnya gitu kan. Iya Mbak, itu ulah mantan saya," katanya gitu. Jadi si Rahayu ini cerita ke Rani, waktu selesai nikahan H6 jam katanya. Setelah selesai nikahan H+6 jam si ibunya mantannya ini chat si Rahayu. "Dek, anggap aja mantannya namanya Bagas. Oke. Dek, Bagas tiba-tiba kejang-kejang masuk rumah sakit," bilangnya gitu. Kenapa kok ibunya Bagas nih chat ke Rahayu? Soalnya tuh Rahayu itu udah deket banget sama ibunya Bagas, cuma
ternyata Bagas sama Rahayu ini anggap aja putus Oke. tengah jalan kayak gitulah, kayak gitu. Chat katanya itu kayak tiba-tiba kejang-kejang di rumah sakit kayak gitu. Dan sebelum pernikahan itu selesai, si Ustadz yang tadi merukah Rahayu bilang gini, ini nggak bisa tak netralkan, ini bisanya tak balikkan ke orang yang ngirim. Oh my god. Oke, plotis sekali. Ternyata selama ini keganjalan-keganjalan itu disebabkan oleh mantannya Rahayu.